Akan seperti series yang supaya kita sama-sama mengerti bagaimana tubuh kita itu bekerja. Ya, saya akan supaya semua menyambung. Jadi akan saya untuk Departemen Kesehatan saat ini adalah setiap sahabat akan dibawakan oleh saya untuk supaya ceritanya nyambung gitu. Untuk pertama ini, untuk bulan April ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nanti bulan berikutnya akan berubah lagi ke sistem-sistem yang lain. Baik, jadi kita bicara mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini sangat penting bagi tubuh manusia. Ya, kalau kita tidak punya bermasalah di sistem pencernaan, maka anak-anak susah untuk bertumbuh. Ya, menjadi lebih tinggi, lebih besar, susah akan bertumbuh. Bayangkan anak bayi tidak bisa menyusui ke ibunya. Apa yang terjadi sama anak itu? Wah, pasti akan bermasalah ya. Orang yang sudah anak-anak yang lebih besar, orang dewasa sekalipun, walaupun manula masih perlu sistem pencernaan ini. Oke. Sistem pencernaan mulainya dari mana? Supaya saudara-saudara tahu ya, jadi kalau tips kesehatan di Huan ini fokusnya adalah kebenaran surgawi ya, bukan kebenaran kedokteran duniawi. Jadi mungkin agak berbeda, ini bukan seperti konsultasi ke dokter-dokter umumnya ya. Oke, jadi menurut saya permulaan dari sistem pencernaan adalah di otak menurut saya. Ya, sekarang ini ada istilah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang benar yang mana saudara-saudara? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, artinya pada saat kita cari makanan, kita cari yang enak kan? Yang sehat ya, bukan yang enak. Tapi kebanyakan kita itu masalahnya dengan kehidupan manusia sekarang itu terlalu banyak pilihan. Makanan itu sudah tersedia tanpa kita harus bekerja. Ya, nengok sedikit, nggak usah nengok lah, tinggal tunggu di teras aja. Tukang bakso lewat, tukang ini lewat. Jadi kita tuh terlalu dimanja ya. Jadi kita tidak cari makanan, tapi makanan yang datang kepada kita. Ya, dan kita carinya yang enak, bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Apalagi makannya nggak berhenti-berhenti. Ya, saya ingat waktu saya pertama kali pulang dari Filipina, kangen sama makanan Indonesia. Dan waktu saya pulang udah nggak vegetarian lagi. Jadi saya tinggal di Jalan Baktis itu, wah beruntung saudara-saudara. Setiap berapa menit lewat tukang-tukang jualan, wah diborong semua ya. Akhirnya saya jadi obesitas waktu itu. Nah itulah hidup untuk makan. Jadi mulai dari otak. Kita ini makan untuk apa sebetulnya? Untuk kesenangan tubuh kita, memanjakan selera, atau kita makan untuk hidup? Kalau benar kita makan untuk hidup, kita harus tahu dulu sistem pencernaan saya ini tipenya seperti apa sih? Dan makanan seperti apa yang harus saya makan supaya itu bisa menjadi kesehatan tubuh kita. Nah, secara psikologi manusia itu saya belum pernah melihat, nggak tahu manusia seprimitif atau apapun ya, belum pernah saya melihat seorang manusia itu mengejar-ngejar ayam umpamanya. Mengejar-ngejar ayam, terus ayam itu digigit, lehernya dipatahin, dibunuh dengan giginya sendiri ya, lalu dia mencabik-cabik, ayam itu langsung dimakan begitu. Pernah nggak saudara-saudara lihat? Tidak ada, kita tidak ada insting untuk membunuh ya. Jadi itu saudara-saudara, secara psikologi kita tidak mempunyai insting untuk membunuh, dan anatomis kita pun tidak mendukung hal tersebut. Kita nggak punya taring, ya. Kalau saudara-saudara bilang oh ada taring ini, itu hanya tajam dikit, tapi itu bukan taring, ya. Kalau gigi kita memang didesain untuk membunuh hewan lain, itu harusnya giginya taring semua dan jaraknya renggang. Nah itu baru cocok, tapi kenyataannya bukan begitu. Jadi secara psikologi kita tidak, kalau kita lapar kita tidak pernah ngiler kalau tiba-tiba ada ayam lewat di depan yang lagi hidup, kita mau terkam dia dan membunuh dia, nggak ada. Insting seperti itu tuh nggak ada.
Jadi secara psikologi pun kita tidak punya insting untuk membunuh, ya. Itu secara psikologi. Sekarang kita masuk ke organ-organ, mulai dari mulut. Tadi saya sudah katakan bahwa di mulut ini organ pencernaan, sistem pencernaan dimulai, ya, dari gigi. Gigi kita itu gigi depan, gigi seri ini fungsinya seperti pisau untuk memotong-motong. Gigi geraham itu fungsinya seperti gilingan untuk mengunyah, untuk supaya makanan itu hancur, ya. Dan ada enzim juga di mulut yang bisa membantu untuk pencernaan karbohidrat, ya. Jadi mulai gitu ya, dikunyah, dan gerakan ngunyah kita itu bukan vertikal saja, ada gerakan horizontalnya, ya. Seperti sapi atau seperti kuda, ada gerakan horizontalnya, giling, ya. Sementara kalau hewan-hewan karnivora itu gerakannya hanya satu, hanya vertikal. Dan hewan karnivora tidak pernah mengunyah makanannya. Kalau kita kasih makan buaya, umpamanya dilempar ayam gitu, dia hanya caplok dan telan, tidak pernah mengunyah, ya. Jadi tidak ada hewan karnivora yang mengunyah, sementara kita mengunyah, ya. Sudah itu lidah. Lidah kita itu tebal dan kuat. Fungsinya apa? Lidah itu untuk mengatur makanan ini, untuk merasa, ya. Merasa satu. Kedua adalah mengatur makanan ini supaya bisa dikunyah oleh gigi. Pindah ke kiri, pindah ke kanan gitu, ya. Nah, membantu kita juga untuk menelan, ya. Itu lidah kita. Sementara lidah hewan karnivora, saya nggak tahu kalau mereka punya, mungkin ada juga perasa, ya. Itu lebih tipis biasanya, ya, lebih tipis. Dan kalau kita lihat anjing, kalau keringetan juga dari lidahnya kan. Kalau kita nggak dari lidah kan, keringetnya dari kulit, ya. Itu perbedaannya. Jadi hewan karnivora itu lebih tipis lidahnya, ya, tidak seperti hewan herbivora. Nah, itu makanya desain dari mulut saja kita lebih cocok untuk makanan tumbuh-tumbuhan. Lalu ini sudah 5 menit belum? Sebentar lagi, ya. Lalu sampai ke lambung, ya. Setelah itu saya stop. Dari mulut sampai ke lambung. Nah, ini kesalahan banyak dilakukan oleh manusia. Kita sering makan cepet-cepet tanpa mengunyah, tanpa air liur melumuri semua makanan kita, langsung telan aja, ya. Apalagi kalau kita sering lihat itu ada orang yang mukbang gitu, ya, makan cepat sekali. Dalam waktu 20 menit dia bisa makan 6 kilo atau 8 kilo gitu makanan. Wah, itu gila sekali, ya. Jadi itu nggak benar. Kita harus makan benar-benar dikunyah, kena air liur semua supaya enzim-enzim itu bekerja, baru masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini barulah terjadi pencernaan, dimulai, ya. Asam. Asam lambung kalau di manusia ini cukup asam, tapi tidak seasam hewan-hewan karnivora, ya. Pernah nggak saudara-saudara lihat di kebun binatang atau gimana, seekor buaya sehabis makan ayam yang utuh, lalu dia pilih tulangnya dikeluarin? Nggak pernah kan? Selalu ditelan bulat-bulat semua. Apakah asam lambungnya bisa menghancurkan tulang? Bisa. Coba kita makan tulang ayam utuh nggak dikunyah, hancur nggak tulangnya? Belum tentu bisa keluar gitu lagi, ya. Jadi asam kita tidak cukup kuat untuk menghancurkan makanan, ya. Di karnivora itu asam lambungnya sangat asam sampai tulang pun bisa hancur. Kenapa hewan karnivora itu sangat asam? Dia kan makan bangkai juga. Jadi asam lambung itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam bangkai. Kalau kita nggak begitu asam, ya. Jadi kalau masuk bakteri di daging-daging yang busuk pasti akan menjadi penyakit buat kita, ya. Mungkin sampai di sini dulu sistem pencernaan, nanti kita akan lanjut lebih lanjut di sahabat depan. Terima kasih, Tuhan berkati.